3 grup dibagi masing-masing 6 tim, nggak apa-apa kita peringkat terakhir, ya kan? Yang penting di putaran berikutnya kita nggak jadi peringkat berakhir, kan aneh gitu. Tapi kalau terlalu banyak dan terlalu menjadi rumit, akhirnya menjadi kita sibuk sendiri dengan aturan itu gitu. Nah, kalau mau seperti itu kenapa nggak dibikin di Piala Indonesia aja gitu? Ya, itu hal yang lebih solutif. Boleh ambil kata 2 semua negara. Itu kan masa kita mau ambil misalnya mana ya? Malta atau San Marino atau negara kecil sampai Liga 2-nya. Yang benar aja kan gitu. Kan nggak ngapain tuh liga kita apa untungnya gitu kan? 4+1 gitu kan. Nah, gimana misalnya udah 3+1, plusnya ini adalah marquee player. Pemain-pemain top lah gitu kan. Yang bisa digunakan kalau dia, karena mau nggak mau di aturan yang paling bawah ini menjadi dasar untuk perjanjian ke atas. Kalau atasnya aturannya membuat mampet yang bawah ya tetap aja akan berulang terus. Yang semuanya kapok main di Indonesia ngakunya kenapa belum main aja skornya udah ketahuan gitu kan. Plus semua bisa diatur. Ada beberapa posisi yang mungkin agak susah mencari pemainnya ya. Akhirnya ntar ujungnya apa? Luar lagi kan, prestasi kan. Berarti ada maksud lagi. Itu jadi masalah HAM dong ya. Pelanggaran hak asasi manusia. Nggak ada kesempatan. Iya, termasuk pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Yo, sepak bola dan musik adalah Cocok Meo Channel. Peace. Bravo Cocomeo Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marali di Cafe Gilbol. Kali ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol soal sepak bola Indonesia. Apalagi kalau bukan soal kompetisi yang belum mulai untuk musim depan, tapi kontroversinya sudah sampai dari Sabang sampai Merauke pembicaraannya. Hari ini kita ngobrol di Cafe Gilbol bersama 2 sahabat saya yang sudah tidak asing lagi, Pak Fatih Kabanto dan Lano Mardika. Oke, kita ngomongin soal Liga 1, Liga 2, di mana Liga 1 ini katanya akan ada 2 opsi format, sementara Liga 2-nya katanya seperti musim ini gitu, walaupun dua-duanya ganjil. Opsinya Liga 1 ganjil, opsi Liga 2 juga ganjil. Kenapa ganjil? Karena Liga 2 dibagi menjadi 3 grup kalau musim ini ya, dimana setiap grup isinya 9 tim. Ya, ganjil sekali. Dan kemudian Liga 2, Liga 1-nya ada 2 opsi. Opsi pertama ada beberapa babak yang dilakukan, ada nantinya 8 besar, ada kemudian 10 kecil, kemudian ada juga yang namanya final Super Series. Nah, Pak Fatih, gimana nih? Kompetisi kita meyakinkan kan nih musim depan nih? Ya, kalau bicara ganjil jadi apa, karena ini diwacanakan menjelang puasa jadi malam-malam ganjil gitu. Ada kaitan ke situ apa tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas secara garis besar umum, kalau format kompetisi yang tidak sesuai dengan standar AFC, yaitu model kompetisi penuh, yang saya khawatirkan bahwa kompetisi kita tidak diakui. Dan kalau tidak diakui berarti juara kita juga tidak bisa masuk ke Liga Champions ataupun ke Piala AFC. Itu yang menjadi pertanyaan. Dan tentu kompetisi tidak bisa dihitung sejauh mana kompetisi kita sejenjang di Asia kan. Betul. Karena kita pernah zaman 2008 kalau tidak salah itu kita nomor 8 di Asia. Itu ranking tertinggi kompetisi kita yang paling bagus. Di mana waktu itu juaranya langsung ke Liga Champions. Kalau sekarang kan harus melalui playoff. Nah, apalagi kalau kompetisinya tidak sesuai dengan standar AFC. Betul. Apalagi sekarang nggak ada degradasi, setidaknya nilainya juga agak sedikit bermasalah. Betul. Lan, gimana Lan? Ini apa namanya format kompetisi yang ditawarkan? Liga 1 dulu lah kita ngomong. Liga 1 katanya ada 2 format yang ditawarkan. Ada format kompetisi dibagi menjadi 3 grup, kalau nggak salah 6-6-6. Kemudian nanti dibagi 8 besar dan 10 kecil. Dan setelah itu ada final dan ada semifinal dan final. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kompetisi penuh home away 18 tim 34 laga. Tapi kemudian setelah itu ada final series mempertemukan peringkat 1, 2, 3, 4 untuk kemudian dicarikan juara. Aneh nih kompetisi. Gimana Lan? Kalau saya bilang sih ini yang pertama ya. Pertama tuh sangat
nggak masuk akal lah untuk digelar seperti itu. Itu jadinya akan lama dan bertahap-tahap ya. Ini kan jadi kayak nggak menghargai yang sudah berjuang jadi PS selama penyisihan, terus bisa aja juara dikalahkan sama yang peringkat 4 kan? Iya, jadi kalau kompetisi yang opsi 2 ini pilihannya kita cukup peringkat 4 aja lah. Ya, nanti pasti yang bapak yang berikutnya baru kita nyapres lainnya nyerang habis. Iya, gitu. iya. Itu lucu. Kalau nggak salah kan seperti waktu zaman divisi utama tahun 2000-an itu kan, ada playoff wilayah barat, wilayah timur kan. Tapi kan itu dibagi 2 wilayah gitu, dibagi 2. Ini kan yang lucunya format satu kompetisi penuh 30 home away, orang sudah main kayak sekarang nih. PSM sudah berada di puncak klasemen dan sudah lagi. Berapa nih kira-kira misalnya menyisakan 3 pertandingan dia sudah dinyatakan sebagai juara karena sudah bisa dikejar di peringkat 2 dan 3. Tapi ternyata nggak jadi juara karena masih akan bertemu lagi di final Super Series yang kalau menurut saya ini hampir mirip-mirip sama Poli ini Final Four. Kalau menurut saya lebih mirip ke basket jadinya. Basket. Karena memang secara TV rating mau tidak mau diakui bahwa sistem playoff itu mau menaikkan TV rating. Nah, kalau mau seperti itu kenapa nggak dibikin di Piala Indonesia aja gitu? Ya, itu hal yang lebih solutif. Dulu lagi pintu wilayah lagi. Ya, bikin aja 20 tim 10. Karena ada beberapa ngobrol dengan broadcast itu masih ada yang mindednya lebih baik sistem playoff karena itu ratingnya berdasarkan pengalaman lebih tinggi daripada puncaknya ya. Ada puncaknya. Ya kalau gitu kan sama aja dulu Liga Super Jarum Super sama Jisamsu gitu. Yang satu kompetisi penuh, yang satu pakai juara karena piala kan. Nah, kenapa kemudian orang nggak ada yang menyentuh loh, pengurus klub kemudian dalam sebuah pertemuan itu tidak ada yang diskusi yang debatable gitu kan. Pertanyaannya kenapa Piala Indonesia tidak diwacanakan juga? Betul. Apakah tidak tahu ada Piala Indonesia gitu, yang bisa diatur-atur suka-suka? Gitu. Iya, ini pertanyaannya kemarin itu Sarasehan atau dengerin Kultum gitu kan. Kalau Sarasehan harusnya kan ada feedback dari berbagai unsur ya, baik itu dari pengelola klub, dari pemain gitu. Tapi kemarin kan kelihatannya cuma presentasi rencana gitu kan, satu arah gitu kan. Nah ini gimana nih? Apakah mungkin opsi 1, opsi 2 itu dilaksanakan kan? Saya sih harapnya jangan ya dua-duanya, karena harapannya gini kan, kalau kita ngomongin industri olahraga kan mesti ada konsistensi kan dalam sebuah regulasi. Masa setiap kali ganti pengurus, kalau nggak ganti kebijakan liganya, ganti merek brand liganya, kenapa setiap kali ganti pengurus selalu ada perubahan-perubahan seperti itu? Ini juga akan ganti brand nih kan? Ganti nama. Namanya Liga Nusantara. Bukan Liga Nusantaranya untuk Liga 2. Liga ininya Liga 1 Indonesia katanya. Liga 1 Indonesia. Iya kan sama aja Liga 1. Aneh ya. Yang penting kan berbeda dari yang sebelumnya. Itu yang jadi selalu konsisten untuk nggak konsisten ya. Dan dua-duanya memperebutkan Piala Presiden. Oh iya? Iya. Ini kedua juga Presiden juga. Iya. Aneh ya. Pak dulu sakral Piala Presiden buat Liga 1 ya, Liga utama atau Liga 1. Cuma Liga Ranhil ya. Ya. Ini kemarin Liga 1-nya Piala Presiden udah sakral buat divisi utama atau Liga 1 atau Liga Super ya dulu kan. Kemudian dibikin gak jadi sakral, Piala Presiden buat turnamen pramusim. Sekarang Piala Presiden diumbar dari Liga 1 sampai Liga 2. Gitu. Sekarang pertanyaannya di mana presiden sebenarnya berada? Atau ada Piala Wapres? Iya, harusnya Liga 1 Piala Presiden, Liga 2 Piala Wapres. Iya, gitu. Harusnya begitu kan, ada Wapres juga harus diberdayakan. Betul gitu kan. Gimana Lan? Ini menurut sistem yang opsi 2 opsi ini untuk Liga 1 Liga 2, apakah ini kemudian menurut saya bisa kayak kemudian dijadikan sebuah kompetisi yang dalam tanda kutip ya dapat dinilai sebagai sebuah kompetisi yang paling baik di level AFC gitu. Kalau paling baik, kalau pilihan saya sih belum ya. Nggak bisa dibilang yang baik. Soal gini, misalnya ada tim dia udah mempersiapkan dari pramusim dengan matang sebaik mungkin maksimal. Terus akhirnya ntar di akhir musim dia kalah, dia udah berjuang dari jauh, udah persiapan, matang segala macam dah. Terus pas di ujung kalah sama tim yang mungkin pas menjelang akhir kompetisi ganti pelatih, terus pelatihnya mungkin kita beruntung lah ya. Terus di mana penilaian kinerjanya gitu kan? Enggak mau
ini kan kita semua pernah jadi CEO nih. Jadi coba kita sampaikan dari kacamata CEO klub gitu kan, bagaimana sistem ini bagi klub gitu kan. Harus tulis seperti Rano bilang udah bener kan, buat apa capek-capek di putaran pertama misalnya udah juara nanti diadu lagi kan. Apalagi boleh pergantian ada window transfer lagi, akhirnya menjadi, kalau bagi saya itu lelah gitu loh. Lelah, betul. Lelah bagi yang pernah memimpin klub itu menjadi lelah dan menjadi banyak hal-hal yang tak terduga gitu. Betul. Strateginya jadi harus apa ya, tidak murni kompetisi penuh. Ada playoff lagi, nanti ada ulang-ulang lagi seperti itu. Itu kalau menurut saya. Nggak tahu kalau Akmal juga bekas Persiraja. Iya, kalau saya sih gini melihatnya apa ya, ada yang mudah dibikin susah gitu kan. Kita tuh hobinya seperti itu gitu kan. Misal opsi pertama nih dibagi 6 grup ya kan. Kemudian nanti diambil 8 peringkat atas terbaik, 8 dibagi 6 grup, 16 bagi 6. Iya, berapa kali tuh? Dikit kan berarti? Iya, habis itu dibagi, diambil 8 terbaik dari 6 grup itu, dari 2 grup. Dari 3 grup diambil yang terbaik 8. 8 terbaik itu kemudian main lagi home away itu. 8. Sebelahnya 10 besar. 10 main home away gitu kan. Padahal satu pilihan AFC untuk liga itu ialah setiap tim minimal bermain, kalau nggak salah setiap musim itu minimal 27 kali atau 30 kali. Kalau misalnya musim pertama nggak semua tim sama dong jumlah bertandingnya. Ya kalau dihitung-hitung sih sebenarnya jumlahnya menjadi sama semuanya, cuma yang membedakan adalah dibagi-bagi, dipecah-pecah itu. Tapi kan habis itu ada dari yang tadi 6 grup nggak semuanya lolos ke berikutnya kan? Enggak, yang ntar main lagi 8 besar itu home away 8 tim. Yang ini 10 besar yang paling bawah. Nanti dari itu dari 8 besar kemudian nanti ada finalnya, ada semifinal, ada finalnya. Kemudian di 10 besar nanti peringkat bawah dari 10 besar itu yang degradasi. Jadi kita tuh kalau main bola aja istilahnya gini, di putaran pertama grup tuh yang 3 grup dibagi masing-masing 6 tim, nggak apa-apa kita peringkat terakhir, ya kan? Yang penting di putaran berikutnya kita nggak jadi peringkat berakhir, kan aneh gitu. Kayak nggak serius diganti. Ya ini emang ya dari kacamata bisnis benar broadcast ya, karena ini berulang-ulang begitu kan, semakin mencari partai big match yang berkali-kali gitu. Nah. Tapi kan pembinaannya terhadap bolanya gimana gitu. Ya. Kalau saya ngeliat gini, pertanyaannya yang paling saklek aja. Nih ada pesan dari bandar judi nih gitu kan. Karena jenjangnya banyak gitu kan. Jadi bisa dimainkan terus. Bisa dimainkan terus gitu kan. Juga gini, saya juga ingin tahu ini siapa sih yang mengusulkan format seperti ini? Apakah ini orang pernah di klub atau enggak sih? Dia pernah merasain nggak bahwa pentingnya untuk membina pemain supaya serius dari awal kan gimana masa bikin liga seperti ya oke lah untuk kepentingan broadcasting tapi kan harus juga pikir kepentingan untuk timnasnya. Ini pengaruh nggak sama untuk perkembangan main bolanya ya kan, itu hal itu dipikirin nggak seperti itu gitu. Nah ini yang repot. Mungkin karena juga sekarang kepengurusan belum terbentuk. Iya. Jadi kan seolah-olah jadi one man show terus ini. Jadi struktur-struktur kan harusnya ada. Misalnya wacana gini harusnya kan ada PT operator kompetisi kan yang terlibat teknis. Secara teknis gimana gitu. Atau komite kompetisinya. Ya, atau mungkin ada dirtek yang melihat sisi pemain ini kelelahan apa enggak seperti itu kan gitu. Ya ini kan emang disampaikan bahwa Liga 1, opsi 1, opsi 2 masih wacana gitu kan. Harapan kita udahlah kembali aja seperti yang sudah jalan. Kalau menurut saya nih yang sudah jalan ini sudah bagus. Tinggal yang dipastikan adalah izin kepolisiannya, jadwalnya yang teratur, termasuk di dalamnya adalah soal masalah keamanan sehingga apalagi besok nantinya menuju 2024 akan ada pilpres, ada pileg yang hampir serentak dijalankan oleh termasuk pilgub, pilwali, pilbub gitu kan, termasuk di dalam itu kan ngapain bikin yang rumit sementara ada yang mudah gitu kan. Nah, yang paling penting di kompetisi sepak bola kita itu izin polisinya. Jangan sampai mau tanding masih H-1 masih ngurusin izin belum jelas. Kemudian juga
jadwal kompetisinya jangan berubah-ubah, tiba-tiba Jangan berubah. Ini sama timnas tabrakan. Jadwal sama timnas tabrak itu hanya yang simpel-simpel. Keamanan dan sampai kanjuran terjadi kembali. Nah itu dia, itu yang paling penting, bagaimana kemudian stakeholdernya diberikan pemahaman soal aturan-aturan yang sudah ada untuk menghindari tragedi kanjuruhan. Itu aja yang simpel gitu kan. Kembali ke hitoh aja gitu. Betul. Nah ini kan soal format, kita berharap formatnya tetap seperti yang ada aja gitu kan, nggak usah macam-macam, nggak usah ribet. Setuju. Ada yang mudah kita bikin yang mudah. Tapi lepas dari soal format, setelah itu adalah soal aturan main asing yang rame juga nih kan. Dimana dalam aturan main asing ini kalau sekarang kan apa namanya 3+1, 3 non Asia, 1 Asia gitu kan. Nah ke depan akan ada aturan 4+1, 1 ASEAN. 1 ASEAN plus klub hanya boleh menggunakan 1 pemain naturalisasi. Bukan 2 ya? 1. Awalnya opsinya 2 tuh, ketua umum PSSI bilang 1 saja gitu kan. Nah itu gimana tuh? Duluan Lan. Ribet kan? Kalau sebagai agen. apa ya? Ribet saya bilang sih. Apa? Dan baik lagi ya, jadinya apa? Inkonsisten ya. Kalau memang awalnya 3+1, terus misalnya kita mau mengaca pada AFC kan sekarang, AFC katanya kan sekarang mau bikinnya kan 5+1 ya, 5 non Asia, 1 Asia. Ya kita tengah-tengahnya lah, istilahnya transisinya lah, jangan terus tiba-tiba bikinnya 4+1 ASEAN. Udah bikinnya 3+1+1 kayak di Thailand kan, begitu. Itu mungkin lebih masuk akal. Tapi kalau saya lihat juga kepentingannya apa ya untuk nambah main asing itu? Pak Pati apa? Tahu nggak kepentingannya? Kalau saya tahu nih. Kalau kita lihat ke belakang sebenarnya kan banyak pemain asing di liga kita itu untuk menaikkan gengsi liga kita. Betul. Ya, awalnya. Tapi kalau terlalu banyak dan terlalu menjadi rumit, akhirnya menjadi kita sibuk sendiri dengan aturan itu gitu loh. Plus mengurangi kesempatan main lokal untuk berkompetisi dan akhirnya berimbas ke kepembinaan. Tapi juga ada pengurus klub yang berkata gini, yang mengeluh ya, katanya sekarang harga pemain lokal sudah gila-gilaan, bahkan melebihi pemain asing. Makanya ini mungkin juga cara menyiasatinya supaya pemain lokal juga mungkin tahu diri lah ya. Nah, apakah itu juga berpengaruh? Ya kalau itu mau digituin bikin aja salary cap atau budget cap. Nah, katanya memang sempat mau dilaksanakan kan? Ya sekarang di aturan yang sekarang ada salary cap-nya itu 50 miliar budget cap. Satu tim itu budget cap maksimal 50 miliar gitu kan. Tapi budget cap ya yang harusnya bisa dibatasi kan misalnya harga pemain. Makanya saya sekarang sejatinya sangat senang sekali ketika PSM itu jadi juara dengan pemain yang muda-muda yang harganya masih murah-murah gitu kan, sehingga kemudian itulah sejatinya sepak bola kita harganya seperti itu gitu kan. Tapi setelah ini pasti itu harga Yakob Sayuri mahal, adanya itu siapa satu lagi, Yance Sayuri jadi mahal, paket itu termasuk Ramadan Sananta pasti akan naik gila-gilaan. Ditambah lagi di negara kita ini kadang-kadang gitu, Pak Tim nasional itu mengangkat harga pemain, walaupun cuma ikut seleksi doang. Ini juga mah. Sekarang tadi bilang ada aturan salary cap 50 miliar ya tim. Memastinya gimana? Memastinya PSSI kan sekarang bilang kita akan lakukan salary cap. Tapi gimana teknisnya? Kalau ntar ada klub misalnya dia bayar di bawah tangan, misalnya dia ngakunya klaimnya ini pemainnya harganya 5 juta, tapi ntar ada lagi di bawah meja agak sekian atau dibayar pakai bonus, misalnya gaji sekian, bonusnya digede-gedein, ya kan? Kan itu kan bisa disiasati seperti halnya di Eropa, financial fair play kan, bisa disiasati dengan aturan itu. Juventus saja bawah tangan ketahuan. Hukum minus 15. Sekarang kan masalahnya di Indonesia mau pakai yang aturan macam-macam, sementara perangkat hukumnya tidak dibuat. Nah itu, ya kan, jangan sampai bukan hanya perangkatnya, tapi pelaksanaan supervisinya juga gitu kan.
Sudah ada nggak apa ya sama OJK untuk ngawasin semua Berarti nanti ada satgas lagi ya, satgas fair play. Satgas finansial. Sebenarnya ada komite fair play di PSSI itu ada, gitu kan. Komite fair play ada, cuma nggak pernah kerja. Nah, itu gitu bisa kan. dimaksimalkan. Termasuk di dalamnya ada apa waktu itu saya ingat banget, komite integritas, cuma nggak pernah kerja. Gitu. Boy dong. Iya. Nah ini problemnya adalah soal pemain asing. Apakah pemain asing 4+1 ini sudah merupakan apa ya? Yang ideal atau enggak berarti? Kalau saya terlalu over, lebih cenderung ya 3+1 aja udah cukup gitu. Itu karena kalau terlalu banyak pemain asingnya juga akhirnya tersumbat dari pemain lokal. Sekarang gitu. Dengan 3+1 saja kita kehilangan striker di depan, ya kan? Kenapa Sananta Ramadan bagus akhirnya? Dressing and Juice, Everton yang menjadi striker PSM berapa kali cedera? Gitu kan. Sehingga kemudian peluang Sananta bermain lebih banyak. Sama dengan Dimas Derajat kan di Persikabo, jam terbangnya lebih banyak walaupun mainnya kadang-kadang agak digeser sebagai sayap atau second striker gitu kan. Nah ini kalau kemudian 5+1 diberlakukan, apakah kemudian akan membuat tim nasional kita lemah? Sejadi ya. Mungkin bukan lemah dalam arti seluruhan ya, tapi mungkin ada beberapa posisi yang mungkin agak susah mencari pemainnya ya. Akhirnya ntar ujungnya apa? Keluar lagi kan naturalisasi kan. Berarti ada maksud lagi ya. Kita juga belum bahas soal naturalisasi kan. Atau seperti apa? Nah itu dia yang menarik, naturalisasi kemudian dijadikan sebagai banyak yang protes kan, pemain-pemain naturalisasi kita sudah jadi warga negara Indonesia, tapi di tim nasional kita pemain Indonesia, ketika di kompetisi kita pemain asing. Gimana berarti? Ya itu tadi menarik ya, kalau pemain kita tidak ada jam terbang, akhirnya jalan keluarnya naturalisasi lagi ya kan. Akhirnya program itu bukan program shortcut ya, program Express. Program long term jadinya, selalu berulang-ulang seperti itu kan. Bukan kalau sekarang kan naturalisasi kan shortcut ya, karena ketiadaan yang jam terbang segala macam, kita sementara itu. Tapi untuk berikutnya ya jangan sampai begitu lagi, karena mau nggak mau di aturan yang paling bawah ini menjadi dasar untuk penjadi yang ke atas. Kalau atasnya aturannya membuat mampet yang bawah ya tetap aja akan berulang terus seperti ini. Tapi kan naturalisasi kan akhirnya dibatasi. Kenapa? Karena setiap klub hanya boleh pakai satu pemain kan. Ya itu akhirnya kan jadi tumpang Rio babaliat gitu. Bagaimana dengan klub yang sudah mengontrak pemain naturalisasi lebih dari satu dan mungkin kontraknya panjang, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Nah itu gimana? Ya dipaksa untuk melepas. Yang paling menarik adalah apakah kemudian semua, misalnya 18 klub Liga 1, 28 klub Liga 2, apakah semua klub itu mampu membayar pemain naturalisasi itu gitu kan? Misal, Stefano Lillipali ada di Borneo sanggup bayar. Apakah kemudian misalnya PSBS Biak mampu membayar naturalisasi juga gitu kan, dengan harga yang hampir sama dengan Lillipali? Liga 2 juga ada naturalisasinya. Iya, ada kan. Liga 2 kan banyak, seperti Herman Zumapo kan main di Liga 2. Cuma kan yang usianya sudah uzur semua gitu kan, pindah ke Liga 2. Juga kan Liga 2 kalau salah kan sebenarnya 1+1 kan, 1 asing, 1 lagi ASEAN kan. Nah emang semua Liga 2 bisa sanggup bayar pemain asing? Nah kan itu belum tentu kan, sama ASEAN. Itu kan tidak juga harus diambil, bisa juga. Tidak harus punya. Nah kalau itu balik lagi ke soal pemain naturalisasi. Kalau nggak diambil, dia warga negara Indonesia, nggak diambil sama klub. Sementara misalnya jumlah pemain naturalisasi di Indonesia ada 48 lah misalnya, nggak diambil, berarti satu harus nganggur dong. Ada 2 klub nggak ngambil, berarti nganggur dia kan. Balik lagi. Nah, itu kembali dong. Itu jadi masalah HAM dong ya. Pelanggaran hak asasi manusia. Nggak ada kesempatan. Iya, termasuk pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Dan haknya sama untuk menjadi pemain. Artinya PSSI dan PT Liga Indonesia akan melanggar hukum Indonesia yang paling tinggi, Undang-Undang Dasar 1945, di samping tentunya tadi ya hak asasi manusia itu kan. Ini kadang-kadang kacau ini pemikiran siapa nih yang nyampe mikirnya sampai luar biasa itu seperti ini gitu. Siapa sih seperti ini gitu. Tidak integrated gitu. Nah, balik lagi ke ke pemain asing yang ada saat ini misalnya. Evaluasinya Pak Pati ngelihat pemain asing saat ini gimana?
Sebelum kita nanti apakah kita ini kita ambil saja nih 4+1 atau kemudian 3+1 sebelum itu kita lihat aja dulu evaluasi pemain asing kita saat ini. Sebetulnya kan dengan adanya pemain asing itu kan seharusnya kita bisa banyak belajar. Betul. Mereka memberi contoh. Tapi kadang-kadang akhirnya yang terjadi kan mereka tidak memberi contoh, malah mereka melakukan hal-hal yang tidak hal negatif lah. Akhirnya pemain kita malah ikut-ikut hal negatif gitu loh. Jadi pemain asing itu bukan hanya skill tapi juga attitude mereka sebelumnya seperti apa gitu. Temperamental atau apa. Jangan sampai yang muda-muda kita malah asing aja begitu, masa kita enggak? Ini secara umum saya melihatnya seperti itu. Tidak soal temperamen, soal ini dari sisi latihan lah. Ya itu kan termasuk attitude juga kan, di latihan, menghargai pelatih seperti itu kan. Tapi kan dulu katanya ada strata-strata aja pemain asing yang boleh ke Indonesia gitu kan. Nah, artinya kan itu sebenarnya aturan yang kemudian membuat harusnya terseleksi benar-benar pemain asing yang masuk ke Indonesia. 2 tahun terakhir ini sudah ada penurunan syarat ya, kalau misalnya dulu kan kan ada di semua negara. Ya misalnya negara mana harus di Liga 1-nya, negara mana kelas berapa Liga 2 gitu kan. Ada yang notice red, gitu kan nggak boleh, utamanya Afrika gitu Afrika. kan. Ya, Afrika memang sekarang udah hampir jarang ada tim yang ambil Afrika. Semuanya hampir paling tinggal berapa sih Afrika di Indonesia? Arema sama Rans ya. Iya. Nah, tapi juga soal starter yang saya tahu ada ini ya, kalau dulu kan nggak semua negara boleh kata 2 atau 3. Sekarang misalnya di Eropa saya dengarnya boleh ambil kata 2 semua negara. Itu kan masa kita mau ambil misalnya Malta atau San Marino atau negara kecil sampai Liga 2-nya. Yang benar aja kan gitu. Kan nggak ngapain tuh liga kita apa untungnya gitu kan. Nah, kayak seperti itu. Ya dulu udah bagus tuh kok ada seratanya. Maksudnya dari negara mana, liga berapa. Kalau nggak salah saya kalau Asia Liga 1 gitu, maksudnya nggak tuh. Iya. Nah, ini gagasan nih daripada misalnya 4+1 gitu kan. Nah, gimana misalnya udah 3+1 plusnya ini adalah marquee player. Pemain-pemain top lah gitu kan. Yang bisa digunakan kalau dia punya kemampuan untuk membeli. Kalau enggak ya udah pakai 4 aja 3+1 yang sekarang itu gitu kan. Masuk akal juga, asal kriterianya harus benar-benar diperjelas ya. Kan sempat ada 2017 kan kita kan. 2017 sampai 2018 tuh. ISC bukan ISC. Enggak, 2018 kemarin yang ada Victor Odemwingie. Oh itu 2017. 2017 musim pertama Liga 1 kan. Kemudian Odemwingie-nya di Madura United. Asian di Persib, yang semuanya kapok main di Indonesia, ngakunya kenapa belum main aja skornya udah ketahuan gitu kan. Plus semua bisa diatur di lapangan. Itu yang disampaikan Asian ya waktu mau pulang. Kemudian Odemwingie kecewa kenapa? Tiba-tiba dapat kartu merah gitu kan, diatur sedemikian rupa dapat kartu merah, akhirnya dia nggak mau main lagi di Indonesia. Jadi masukan paling bagus itu seperti itu. Bagaimana kultur liga kita di mata mereka kan. Itu marquee player semua kan. Mereka dibayar mahal dan mereka dari yang kasta tertinggi di dunia gitu. Iya, sampai kemudian Asian bahkan dia bilang bahwa Febri Haryadi ini kalau di Afrika ini pemain muda paling potensial di Afrika, dan dia harusnya berani main di luar negeri gitu. Cuma apa bedanya sama Afrika? Iya, cuma bedanya adalah Afrika berani untuk keluar negeri. Berani susah. Iya, berani susah. Sementara kata Asian nih, bukan kata saya, kata Asian. Sementara orang Indonesia sudah merasa hebat kalau sudah dapat 3, dapat klub yang bagus, dapat pacar yang bagus, berangkatin orang tua pergi haji, itu udah main hebat. Itu kata Asian kan. Sehingga kemudian potensi Febri Haryadi akhirnya hilang. Waktu itu kan sempat ditawarkan mau main di luar, tapi kemudian ditahan untuk dapat di Persib gitu kan. Kalau bahasa Jawa tuh mbomboen. Kalau bahasa Betawi Bang nggak bisa jauh dari ketek. Kenapa seperti itu? Karena juga kalau kita bandingkan dengan liga-liga negara tetangga ya, kita punya pemain lokal ini barangnya tertinggi loh. Bahkan mungkin bisa melebihi liga Thailand. Tapi kita punya prestasi timnas jauh kan sama Thailand. Nah, di mana salah dengan gambar ini? Ya kan, kok bisa ada pemain lokal harganya lebih mahal daripada Thailand, tapi timnasnya jauh usah Thailand, Vietnam deh.
Ya ini kan karena besar pasak daripada tiang, karena sudah harganya sudah dibikin terlalu tinggi dulu. Saya tuh melihat gini, dulu zaman APBD kan segala sesuatu bisa di markup. Itulah yang kemudian membuat harga pemain kita itu gila-gilaan gitu kan. Yang pada akhirnya sekarang karena sudah kadung tinggi mau ditekan tuh susah. Begitu kan. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh nih, Zumapo gitu kan. Zumapo sekarang main di Liga 2 harganya aja sampai 1 miliar gitu kan. Luar biasa kan. Dan ada yang mau beli. Iya, dan ada yang mau beli karena kebutuhan pada akhirnya seperti itu kan. Dan ini yang sebenarnya harus juga misalnya ada apa namanya ya brainstorming atau forum group discussion pemilik-pemilik klub ya untuk kemudian sama-sama menekan harga pemain Dan komit ya. dan komit gitu kan. Sekarang kan yang membuat ada yang nggak komit, ada yang berkhianat gitu. Ada yang sudah berusaha menekan harga pemain, tiba-tiba pemainnya lari ya, lari gitu. Dan yang kedua, pemain rata-rata pilih kontraknya 1 tahun, 1 musim aja gitu kan. Kalau meskipun sudah ada klub yang bisa mampu 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi pengalaman suka begitu ya. Jadi ketika di klub lamanya dia katakan dia di angka 5 lah. Iya. Ketika bagus ya tentu klub yang dulu dia naungin ya dia akan naikkan mungkin menjadi 7 atau 8. Betul. Tapi klub kan langsung nawarin 1,2 gitu. Ada 100% lebih. Akhirnya kita bingung loh, itu kan kamu bisa terkenal kan di klub kita gitu. Tapi kenapa nggak melihat itu gitu? Karena dia itu mungkin dan akhirnya pindah ke klub yang dibayar mahal, tidak berprestasi, balik Betul. lagi ke klub lama. Tapi kalau balik mah, kalau sampai 2 tahun lagi dia menghilang, Liga 2 langsung. Iya, gitu. Itu pengalaman gitu. Udah 2 kali lipat gitu kan nggak make sense gitu loh. Kita lu bisa terkenal karena di klub gua gitu misalnya kan. Tapi Buaya apa? Jangan melihat klub lain yang 2 kali lipat dia langsung. Mereka nggak hitung ininya, chemistry-nya. Kan bahwa itu kan jadi karena ada batu orang lain juga. Ya kan batu loncatan di klub yang lama, tapi dia tidak. Ya tapi memang harusnya secara ASEAN kemarin hal-hal semacam ini dibahas oleh para pemilik klub kan. Yang hadir kan presiden-presiden klub itu. Dibahas bagaimana menekan harga pemain sehingga neraca keuangan klub menjadi sehat. Satu, kemudian dibahas juga tentang pemain asing, formatnya dan jumlahnya, kuotanya. Atau juga begini mah, udah saatnya nih para pemain lokal ini juga, ayolah beranilah bersaing di liga luar. Nggak usah kita ngomongin Eropa. Ya. Apa? Permasalahannya apakah pemain Indonesia dilirik oleh liga luar, itu kan masalah kan. Kalau kemudian banyak yang lirik, pasti bisa ini gitu. Secara psikologi, kalau di sini di Indonesia, dia kan dipuja-puja di tempat klubnya. Kalau luar negeri, mungkin dia nggak dipuja karena dia tidak bukan menjadi itu kan. Itu juga mungkin yang takut hilang sindrom itu. Ya, harus ada zona nyamannya kan. Dan sekarang kita lihat lah pemain kita yang keluar negeri, ujung-ujungnya bukan meningkat prestasinya, menurun. Ya, mohon maaf misalnya Egy Maulana Fikri turun, Witan Sulaiman turun. Kemarin-kemarin siapa? David Maulana, siapa lagi tuh anak-anak muda itu kan? Oh iya. Yang kemudian main ke Eropa Timur, pulang semuanya hilang gitu kan. Artinya sejatinya kalau kita lihat seperti itu berarti pemain kita ini belum bisa diekspor keluar. Orang kan selalu bilang udah, abroad gitu kan. Abroad juga semua ada syaratnya. Ya kalau di luar tapi tidak pernah bergaul sama yang di luarnya. Tapi hati-hati juga loh, pemain kita direkrut luar tuh bukan hanya skillnya, tapi karena mereka mencari sosmednya. Iya, follower. Itu juga. Jadi sebenarnya dari follower. Iya, itu hati-hati juga gitu. Nah, sekarang saya cerita gini. Si Asitorus misalkan punya klub tuh di Liga Belgia kan. Waktu itu saya bilang, "Bang, tolong Bang, pemain Indonesia taruh di klub Abang," gitu kan. Dia bilang, "Saya mau banget. Cuma permasalahannya di Belgia itu pemain asing, artinya pemain Indonesia yang main di Belgia kualitasnya harus di atas pemain Belgia dan aturannya gajinya di atas pemain Belgia." Gitu kan. Nah gimana? Sementara kualitasnya tidak memenuhi standar Belgia, tapi gajinya harus di atas gitu kan. Saya bilang, udahlah Bang, bantu aja gaji bawah tangan. Dia bilang kalau di Indonesia mungkin bisa. Kalau di sana enggak, kenapa? Karena ada pajaknya gitu kan. Jadi problematika sepak pemain bola kita ke luar negeri itu kenapa sulit? Itu yang pertama harus, kalau kita main luar negeri statusnya pemain asing dan harganya harus lebih tinggi, kualitasnya harus lebih tinggi dari pemain-pemain yang didatangi di sana. Kalau ke Eropa kan bisa jadi kualitas kita sebenarnya tidak seperti pemain-pemain Eropa yang ada di sana. Sebagai contoh, ya Egy Maulana Fikri, Witan cadangan kan, iya kan, Arhan, Pratama, gitu kan, enggak cadangan juga, yang stabil ya tinggal Asnawi Mangkualam aja kan. Iya, dan dia pun harus
istilahnya mengurangi gaji dia yang terima di Ya, ASN dulu kan. standarnya. Tapi dia mau menerima itu karena dia punya mindset, oke, saya harus ditempa di liga lebih ketat lagi. Iya. Nah, Ya tapi kan- mindset dan keberanian itu harus kita apresiasi Iya. gitu kan. Tapi kan kita juga nggak bisa kan netizen kita bilang abroad, kita butuh pemain abroad. Sekarang mau keluar negeri, kalau kualitasnya tidak memenuhi standar, siapa yang mau terima kan? Dan juga kawasan di luar negeri tidak sebesar di negara sendiri, kita juga pemain jadi mikir ulang kan. Iya, gitu. Gimana Pati? Ya itu harus apa namanya, dari federasi juga harus meyakinkan kalau ada pemain yang keluar itu benar-benar dari sisi skill, bukan hanya non skill yang kayak misalnya dari followers kan. Iya. Itu berarti apa, berpikir juga semua itu kan federasi sebagai bapak gitu kan. Iya. Ya harus bagaimana membina pemain itu kalau harus keluar benar-benar memang Siap. Iya. dan tahu aturan, misalnya kayak di Belgia Betul, tadi lebih betul. mahal semua. Yang Yang- paling penting adalah gizi kan Iya. gitu kan, karena pemain kita kalau suruh makan makanan daging doang nggak ada nasi bisa muntah dia Iya. gitu. Soalnya di sana daging terus nggak ada nasinya Tapi gitu. yang menarik bicara PSSI saja sampai kehilangan Bagus Kahvi gitu kan. PSSI sampai kehilangan jejak Bagus Kahvi gitu Iya, kan. gimana ya? Iya, gimana ya gitu. Aduh, inilah problematika sepak bola kita, banyak masalah, banyak kasus, tapi kemudian kasus-kasus yang ada semua bukannya diselesaikan, malah kita bikin gagasan yang nambah masalah lagi. Jadi sepak bola kita kenapa nggak maju-maju? Karena kita lebih suka menabung masalah dibanding menabung prestasi. Yang selalu inkonsisten. Adios Cocomeo Channel.